Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ikhwani fillah rahimakumullah. Dalam kajian subuh rutinitas kita ini ataupun dalam kajian rutinitas ba'da subuh ini, sama-sama kita seperti biasanya memperdengarkan, mengkaji, memahami hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang semoga setiap hari kita bertambahlah pembendaharaan hadis dan juga makinlah hati ini cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga hari demi hari yang kita lewati di dunia ini, dengan kita pelajari hadis-hadis Nabi tersebut, kita ini makin cinta, dan kemudian dengan cinta tersebut terdorong pula kita untuk mengikutinya, beramal dengan amal yang terbaik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam kajian subuh ini masih dalam pembahasan yang sama, yaitu masalah syafa'ah ataupun syafaat, syafa'ah, yang mana kita akan coba bacakan satu hadis yang datang dari sahabat mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan sebelumnya kita coba dulu pahami apa yang dimaksud dengan syafa'ah dalam bab ini. Syafa'ah yang dimaksud adalah usaha seseorang dengan memohonkan pertolongan kepada orang lain untuk saudaranya dengan harapan dapat memberi manfaat kepadanya atau mencegah bahaya dari dirinya. Jadi syafa'ah yang dimaksud di sini apa? Usaha seseorang dengan memohonkan pertolongan kepada orang lain untuk saudaranya. Misalnya ada orang yang ia ingin ditolongi, meminta kepada kita bantuan untuk supaya terselesaikan masalahnya. Namun kita sendiri tidak mampu, karena kita tidak punya kuasa misalnya. Kita tidak punya kemampuan dan kuasa untuk menolong saudara kita tersebut. Namun, kita tetap berikhtiar. Kita tetap berusaha untuk mencari orang lain yang lebih pantas supaya nanti dia bisa tertolong dengan apa yang dia butuhkan misalnya. Dia memiliki keinginan supaya keluarganya bisa harmonis. Ada suami dan istri misalnya yang lagi bertengkar. Dia memohon pertolongan kepada kita supaya terselesaikan persoalannya ini. Dan kita tidak mampu, karena kita masih muda mungkin, karena kita masih belum punya ilmu tentang itu. Namun kita tetap berusaha untuk mencari orang lain yang lebih berkuasa, yang lebih mampu, yang lebih mumpuni, yang berkapasitas, berkapabilitas terhadap hal ini, dengan tujuan supaya saudara kita yang bermasalah tadi bisa terselesaikan masalahnya. Ataupun dia sedang terzolimi misalnya oleh orang lain, oleh tetangganya, oleh temannya, hartanya diambil. Namun yang mengambil hartanya ini, yang mengambil harta saudara kita inilah orang yang juga dipandang. Mungkin dia yang disegani juga oleh orang yang di sekitarnya. Sehingga si teman kita ini, si saudara kita ini tidak mampu untuk menghadapi si yang menzoliminya ini. Dia meminta bantuan kepada kita dan kita tidak mampu membantunya karena kita kalah ketokohan, kalah ilmu. Kita juga bukan orang yang dapat disegani dalam hal ini untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Namun kita tetap berusaha untuk mencari orang lain yang dia memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan. Dia juga orang yang dipandang, tokoh, orang berilmu, berkarisma,
Orang yang seperti ini kita mintai supaya saudara kita tadi bisa terselesaikan masalahnya. Ini namanya adalah syafaat. Nah, jadi syafaat tidak boleh dimintakan terhadap sesuatu yang berkenaan dengan salah satu hukum had. Ya, ini nggak boleh. Misalnya ada saudara kita yang dia sudah dijatuhkan hukuman had, seperti dia harus dipotong tangannya karena telah mencuri ya, harta kaum muslimin. Dengan curiannya itu sudah sampai nisab. Jadi tidak semua pencuri dipotong tangannya. Banyak kaidah berlaku nanti kepada orang yang mencuri ini. Dia mencuri kenapa? Alasannya kenapa? Mungkin dia pun mencuri karena alasan ekonomi dia yang memang sangat miskin. Dia mencuri untuk kebutuhan pokoknya misalnya. Yang mana orang yang di kampung itu banyak orang kaya tapi tidak peduli terhadap dirinya. Ya, ini nanti nggak langsung si pencuri ini dipotong tangan. Ataupun dia mencuri untuk memperkaya diri. Yang dia curi pun nilainya tinggi. Sudah sampai nisab yang telah diatur oleh syariah. Nah ini. Itu baru nanti dipotong tangannya. Dan itu nanti juga ada proses-proses yang berlaku yang telah diatur oleh syariah. Tidak boleh main hakim sendiri. Intinya kalau memang nanti setelah proses persidangan ternyata jelas dia terbukti dan benar telah melakukan kriminal, dalam hal ini telah mencuri harta orang lain dengan kadar-kadar curian yang telah sampai nisab, yang sehingga hakim memutuskan dia untuk dipotong tangannya. Datang kita meminta kepada hakim tadi, tolonglah, ini kan saudara saya, ini adik kandung saya, ini keluarga saya, janganlah dipotong tangannya. Dia dikasih denda aja ataupun dipenjarakan saja. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh kita memohon syafaat untuk saudara kita dalam perkara-perkara had. Kalau memang sudah semestinya harus dihukumi hukum had kepada dia. Yang dipandang dia memiliki jabatan di dalam pemerintahan, dia sengaja dekat-dekat untuk supaya dia mendapatkan kekuasaan dari penguasa tersebut dan meminta syafaat. Tolong lewatkanlah dia jadi siapa mungkin, kepala sekolah, rektor, tolonglah dia dijadikan pemimpin dari perusahaan ini ataupun di perkantoran misalnya. Dia ini kan keluarga saya, ini ada uang sedikitnya. Ini pertama kita telah menjadikan orang lain untuk supaya dapat diberikan syafaat dalam hal-hal yang seperti ini. Ini tidak boleh. Padahal dia nggak pantas, bodoh, nggak ngerti manajemen misalnya. Dia orang yang tidak paham masalah, dia tidak mengerti menjadi pemimpin, nggak punya pribadi-pribadi yang memiliki nilai-nilai leadershipnya. Ya, di saat dia memimpin nanti, nah, kita paksakan dia untuk jadi pemimpin lewat permohonan syafaat dari penguasa yang lebih tinggi lagi misalnya. Ini nggak boleh. Jadi tidak sepatutnya menjadikan syafaat sebagai tangga untuk meraih kekuasaan dan mendekatkan diri kepada penguasa. Jangan. Ya ini. Nah, jadi melalui ayat yang telah kami bacakan tadi, yaitu may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bahagian pahala darinya. Melalui ayat ini Allah memberitahukan bahwa orang yang berusaha dalam satu hal ataupun suatu hal yang lalu menghasilkan kebaikan darinya, maka dia berhak mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut berupa pahala akibat tindakannya itu. Ya, ini. Contoh misalnya contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang membutuhkan pertolongan berupa ya pekerjaan misalnya. Dia butuh pekerjaan. Memang kita tidak mampu memberi pekerjaan untuk orang ini. Kita toh juga nggak ada kerjaan gitu kan. Nah, tapi kita tetap berusaha untuk mendatangi orang yang kita pandang dia memiliki usaha dan dia nanti mampu untuk memperkerjakan teman kita ini. Namun teman kita ini nggak mungkin langsung jumpa dengan pemilik pekerjaan ini karena dia mungkin malu, belum dikenal dan sebagainya. Datang kita yang sudah memang mengenal si ini orang, dia teman kita karena dia keluarga kita datangi dia. Bang, Pak, Bu,
adalah saudara kami, adalah teman saya yang dia sangat butuh pekerjaan. Dia sudah menikah. Dia harus menafkahi keluarganya, anak istrinya. Namun dia sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan. Tolonglah saudara kami ini. Pekerjakan di warung ini misalnya, di toko ini, ataupun di kebun ini. Ini juga adalah permohonan syafaat kepada saudara kita yang butuh pekerjaan. Yang bekerja siapa? Teman kita. Yang memberi pekerjaan siapa? Saudara kita juga tadi. Kita yang menjadi perantara untuk supaya dia mendapatkan syafaat tadi, kita juga akan mendapatkan pahala. Paham sampai di sini? Ya, jadi walaupun kita terkadang tidak mampu memberi langsung pertolongan kepada saudara kita, namun tetap kita berikhtiar berusaha untuk menjumpai orang lain supaya saudara kita yang butuh pertolongan tadi terbantu oleh saudara kita yang lain tadi lewat asbab kita. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada orang butuh bantuan kepada Nabi dan Nabi tidak mampu memberinya langsung, namun Rasulullah tetap berusaha untuk memanggil sahabat-sahabatnya, untuk supaya sahabat-sahabatnya itu juga ikut peduli, ikut andil peduli terhadap saudara yang membutuhkan pertolongan ini. Ini sering dilakukan Rasulullah SAW. Nah, yang intinya apa? Kita tidak boleh pasif. Kita tidak boleh terhenti sampai di situ saja. Ketika ada orang yang meminta pertolongan kepada kita dan kita sendiri tidak mampu memberi pertolongan tersebut, sehingga kita mengatakan aku tidak mampu, titik sampai di situ. Jangan. Kita tetap berusaha dan berusaha, minimal kita doakan saudara kita itu supaya dia dimudahkan oleh Allah mendapatkan pertolongan, ya, dari Allah melalui saudara-saudara kita yang lain. Seperti itu semestinya sikap kita seorang muslim terhadap muslim yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba dengarkan hadis yang telah kami sebutkan tadi, hadis yang datang dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi faqala ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba. Muttafaqun alaih. Ya. Wa fi riwayatin ma syaa. Nabi bersabda apabila didatangi seseorang yang mempunyai keperluan, Nabi SAW menghadapkan diri kepada orang-orang yang duduk bersama beliau seraya bersabda, berilah pertolongan. Nah ini, walaupun bukan langsung beliau memang, namun beliau menginstruksikan cuman kepada saudara-saudara yang lain, sahabat-sahabat yang lain, tolong berikan pertolongan. Ya, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Allah senantiasa memenuhi apa yang dikatakan oleh nabinya, apapun yang disukainya. Ya, ini. Kemudian di sini kita lihat kandungan hadis anjuran untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan orang muslim, baik akhirnya terpenuhi atau tidak. Anjuran untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan seorang muslim, baik akhirnya terpenuhi atau tidak. Pokoknya dia udah berusaha. Dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk berbuat baik dalam bentuk perbuatan atau penyediaan sarana dan prasarana yang mengantarkan kepada pemenuhannya. Nah, ini. Tidak ada yang terjadi melainkan sesuatu itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa kita ambil hikmah, ya. Nabi selalu tampil, dan ini pastinya harus kita jadikan contoh teladan kita sebagai umatnya, di mana Rasulullah juga selalu tampil menolong orang lain, walaupun terkadang bukan beliau langsung yang memberi pertolongan, namun beliau berusaha dengan cara untuk menjumpai saudara-saudara yang lain, sahabat-sahabat yang lain, untuk supaya saudara yang membutuhkan pertolongan tadi juga terbantu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang semestinya juga kita lakukan, saudaraku yang dirahmati Allah. Ketika kita memang didatangi oleh seseorang yang ingin supaya kita dapat membantunya dalam urusan-urusan yang baik, dalam perkara-perkara yang baik, namun kita tidak mampu langsung memberi pertolongan kepada saudara kita ini, ayo sama-sama kita berusaha. Mondar-mandir kita, risau terus, sibuk untuk berjumpa dengan sini, berjumpa dengan si fulan, kita curhat tentang teman kita tadi. Ini kita juga akan mendapatkan bahagian pahala insyaallah. Ini yang dapat kami sampaikan dalam perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.